Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jalan amblas, puluhan truk antre hingga 6 jam untuk membuang sampah di TPA Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat. Jelang Imlek, produsen lampion mulai kebanjiran pesanan karakter kelinci. Pembunuh pedagang asongan di perempatan Kemenak Karawang ditangkap setelah sempat buron. Anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Karawang menangkap tersangka pembunuhan seorang pedagang asongan di perempatan kantor Kemenak Karawang tanggal 4 Januari lalu. Pembunuhan terjadi akibat rebutan lahan dagangan di lampu merah. Video rekaman kamera pemantau arus lalu lintas ini menunjukkan seorang lelaki yang berbaju merah yang lari dikejar oleh seorang lelaki lainnya yang menghunus senjata tajam hingga ke tengah jalan tak jauh dari lampu merah Pemkab Karawang tanggal 4 Januari 2023 lalu. Korban adalah Yana Suryana, seorang pedagang asongan yang biasa berjualan di tempat tersebut. Korban akhirnya tewas akibat tikaman pisau. Sedangkan orang yang menikam korban adalah AR, sesama pedagang asongan. Penikaman rupanya terjadi akibat tersangka AR dendam setelah dilarang korban berjualan di tempat tersebut. Yang bersangkutan ini adalah seorang pedagang kerupuk jalanan. Ya. Jadi permasalahan utamanya adalah karena ini adalah bicara masalah sakit hati, di mana pelaku ditegur oleh korban karena supaya tidak bisa berjualan di lokasi tersebut, di TKP. Jadi akhirnya terjadi sebuah percekcokan dan sakit hati adanya ucapan dari korban yang akhirnya mengakibatkan adanya dendam dan sakit hati. Tersangka yang sakit hati lalu menyusun rencana untuk menghabisi korban. AR bahkan khusus membeli 2 bilah pisau untuk membunuh korban. Tersangka ini dengan inisial AR ini kemudian pergi ke Pasar Johar membeli 2 bilah pisau. Nah, menggunakan angkutan kota. Nah, kemudian setelah itu pada tanggal 4 itu kembali lagi ke lokasi, melihat korban ini sedang duduk di trotoar, kemudian setelah itu menghampiri korban dan menusukkan sekali di bagian perut. Itu korban langsung melarikan diri dan dikejar. Nah, dikejar dan akhirnya sempat juga menusukkan 1 kali lagi tusukan di daerah punggung. Setelah menghabisi nyawa korban, AR sempat buron selama 6 hari sebelum ditangkap polisi di kampung halamannya di Provinsi Sumatera Selatan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 338 KUHP dan pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Samsun Nursyam melaporkan dari Kabupaten Karawang. Petugas Satreskrim Polres Cianjur menangkap komplotan maling bertopeng kaos dalam spesialis pembobol minimarket. Kerap beraksi di sejumlah wilayah, para pelaku akhirnya bisa ditangkap saat akan menjalankan aksinya. Para pelaku spesialis pembobol minimarket ditangkap jajaran Satreskrim Polres Cianjur di wilayah Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor saat akan membobol salah satu minimarket. Sering beraksi di beberapa kota, komplotan maling bertopeng kaos dalam ini membobol minimarket dan menggasak ribuan bungkus rokok, kosmetik, serta uang di laci meja kasir. Dalam aksinya mereka masuk melalui atap minimarket dan merusak kamera pengawas agar identitasnya tidak diketahui. Dari catatan polisi ada 14 minimarket di wilayah Kabupaten Cianjur yang sudah dibobol dengan total kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Selain di Cianjur, mereka juga beraksi di wilayah Cimahi serta Bogor. Dari 5 orang pelaku yang ditangkap, seorang pelaku meninggal dunia akibat penyakit yang dideritanya setelah sempat mendapatkan perawatan. Sementara seorang pelaku lainnya terpaksa diberikan tindakan tegas terukur lantaran melawan saat akan ditangkap. Modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka adalah para pelaku, 4 pelaku melaksanakan pengintaian di lokasi sekitar TKP, mengamati situasi, kemudian para pelaku ini beraksi pada saat toko sudah tutup dengan cara memanjat atap dan membongkar atap dari toko tersebut dengan menggunakan kunci yang sudah dipersiapkan oleh pelaku
kemudian masuk ke dalam toko, dan kemudian sebelum masuk CCTV ini dirusak, ya, dibengkokkan oleh pelaku agar tidak terekam wajah dari pelaku. Selain menangkap para pelaku, petugas juga mengamankan barang bukti 1 unit kendaraan bak terbuka, ribuan bungkus rokok, senjata tajam, serta kaos dalam yang digunakan sebagai penutup wajah. Atas perbuatannya, para pelaku bakal dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 9 tahun. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. Kapolres Kuningan menggelar program Jumat Curhat untuk menyerap aspirasi warga. Kali ini warga Kelurahan Awirarangan, Kecamatan Kuningan yang menjadi sasaran antusias untuk mengikuti program Jumat Curhat tersebut. Warga Kelurahan Awirarangan, Kecamatan Kuningan antusias mengikuti program Jumat Curhat yang dihadiri Kapolres Kuningan AKBP Dani Arianda di Gedung Serbaguna Kelurahan Awirarangan pada Jumat siang pekan lalu. Kegiatan Jumat Curhat adalah untuk menampung secara langsung permasalahan dan aspirasi serta informasi dari warga, serta untuk menjalin kemitraan dan menumbuhkan kepercayaan serta meningkatkan keamanan serta ketertiban. Kita itu sebenarnya Jumat Curhat itu keliling ya, intinya menyerap aspirasi warga lah, dari setiap desa, kelurahan atau lokasi-lokasi. Jadi tempatnya sih nggak harus di kelurahan kayak gitu. Jadi Jumat Curhat kita menyerap apa yang menjadi harapan masyarakat, mencari informasi yang terkait dengan Kamtibmas, kemudian usul saran, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang harus masyarakat tahu ataupun kita bisa menjawab, membantu menyelesaikan segala permasalahan yang ada. Intinya kita turun ke masyarakat itu bukan hanya di kota-kota besar saja atau di lokasi-lokasi, tapi juga kita ke dalam, makanya kita putar semuanya. Jadi di setiap polsek itu sekarang melaksanakan Jumat Curhat. Dari Jumat Curhat ini muncul beberapa permasalahan yang disampaikan warga, diantaranya tentang peredaran miras serta tilang elektronik. Mudah-mudahan ini menjadi suatu kegiatan berkesinambungan, istiqomah untuk menampung aspirasi ataupun keluhan warga masyarakat terkait dengan masalah hukum, terkait dengan masalah institusi Polri dan sebagainya. Sangat baik sekali karena banyak hal yang kami dapat dan banyak hal yang kami curhat tadi ya, acara curhat, ada yang SIM, ada yang maling, ada yang mabuk, segala macam. Pokoknya sip deh, bagus sekali intinya. Kapolres mengimbau bila mendapatkan informasi atau melihat langsung sebuah peristiwa tindak pidana dan gangguan Kamtibmas bisa menghubungi nomor Halo Pak Kapolres di nomor 0812 997 42022 atau layanan kepolisian di nomor 110. Warga juga diminta tidak mudah percaya dengan berita-berita hoax sebelum mengetahui kebenarannya, serta tidak sembarangan memberikan data pribadi kepada orang lain. Agung Gunawan melaporkan dari Kabupaten Kuningan.